kumpul dulu di sini sama-sama berangkat atau bukan? Dan berangkatnya kemana? Sama-sama. Berangkatnya kemana? Dari sini. Oh, dari sini. Ya. Kita nggak tahu kemana. Tahu dulu. Ya. Jadi hari Jumat, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 19 ya. Ya. Jam berapa? Ya, 8, 9. Ya. Terus yang lain. Iya. Besok kan banyak pendatang. Banyak. 8 aja lah, ya. Kalau 19 boleh nggak ada pilkada di Jakarta ini pendukung Ahok ya? Oh, iya. Dirubah. Kalau bisa 19, bisa nggak? Antrinya berapa? Dari Surabaya. Ya memang kan Surabaya Jakarta doang. Ya, makanya. Kita Kenapa? Jam 8. Jam berapa? 8. Jam 8. Tanggal? 19. Hari Rabu. Hari Rabu depan. Ya saya sih nggak milih. Ya. Nggak mas, setuju. Dari jam 8 kita berangkat dari BN ya. Ada masuk PKPU? Ya. Jadi jam berapa? 8. 8 pagi. Ya. Tanggal? 19. Oh ya, oke. Berarti Ya, ya. semakin membuktikan 99% sektor transaksi itu adalah rekayasa. Ya, kita hanya berharap kepada Allah SWT agar DPU hatinya diluruskan. Kita melihat begitu tadi rekayasa, masih tega nggak bikin itu kan? Harusnya kan dia begitu bebas, iya kan? Kurang apa lagi buktinya? Ya rekayasa itu transisi juga dia mengatakan coba disaksi, ya. Pada tanggal kejadian kita merasa ada ini dia pergi, ya. 2 hari kemudian tiba-tiba disuruh oleh siapa? Ini loh. Kasus ini hanya satu buktinya, ya. Bukan karena saya dokter di laut ya. Kalau ada surat audit, sudah pasti dokumen harus keluar. Ingat, kalau ada surat berita audit, sudah pasti dokumen. Karena tidak mungkin akuntan bekerja di kantornya klien ya. Karena akuntan itu kan harus memiliki neraca, di laba. Itu kan dia berhari-hari di kantornya. Jadi 99% audit itu dokumennya dibawa keluar. Gunawan setuju dokumen itu dibawa keluar karena dia yang menyuruh audit. Begitu dia menyuruh audit, berarti dia setuju dokumen keluar. Kasus itu hanya satu kali, ya. Tolong kejadian berdebat sama saya. Ya soal itu. Kalau dia beradu, misalnya tuh, kalau saya kalah, saya copot gelar dokter saya. Kalau dia kalah, copot gelar kejadian dia. Ya serius. Kalau ada audit dari akuntan, pasti dokumen dibawa keluar. Logis nggak? Jawab dulu logis nggak? Jangan cuma ngomong dulu.
Itu loh, karena kan dia kan audit neraca kan, berarti kan dia harus berbuktikan aja kan. Gak mungkin dong dia di kantor klien, udah punya dokumen. Itu aja. Jadi nggak kasus ini yang melibatkan begitu pemohongan. Ini pemohongan ini, ya. Cukup dengan satu kalimat selesai. Ya kita melihat karena terakhir dia jujur tadi, dia terakhir mengatakan bahwa dia akui bahwa dia hanya dijebak oleh apa saja AB, dia minta maaf. Itu sudah menghidupkan semua BAB-nya. Harusnya kalau ada moral, jaksa harusnya yaudah deh, kami tuntut bebas deh. Ya, apa mereka tidak punya anak ibu nenek atau anak itu loh? Anak nggak ada hukum karma. Sudah semua 90% dia hukum kan harus kembali semua kata-kata ini dia mengambil bahwa itu sebagian besar itu kata-kata penyidik, ya, yang mengatakan dokumen seolah-olah dia tahu dokumen tadi kata tidak tahu dokumen. Orang dia tahu itu bahwa mereka bawang putih siapa termasa di dapur. Ya kan, tapi dia seolah-olah mengatakan tidak ada alasan untuk memindahkan dokumen. Masa pembantu Anda, misalnya gini, pembantu di dapur tahu mengenai komentar mengenai dokumen bosnya di atas gitu loh. Tapi dia tidak ada. Itulah permainan penyidik. Semua BAB-nya itu cabut dokumen. BAB yang paling penting tadi semua yang nggak benar. Yang benar di sidang ini. Terus saksi yang lain selain Ada dari saja di mana? Sudah bilang, sudah hampir 7 saksi yang ada 7 atau 8 saksi mencabut semua BAB. Dan ingat ini, ada 4 saksi yang menyatakan dibujuk oleh polisi waktu penyidikan bilang sama cincin kalau dia nggak menjadi cerai ini biar pidananya laporan polisi. Ini terlalu mahal insinyur arsitek ini, terlalu mahal, rugi ya kan, rugi kalau sampai kehilangan istri yang bisa menghasilkan ratusan triliunan, udah nggak dapat lagi. Masalah dia udah berdua saksi. dia melaporkan informasi itu karena tidak mau dibuka cerai. Kan saksi 4 saksi menyatakan mana tadi sini Maria mana Maria? Maria ada. Anda akan diperagakan dulu mana Maria? Kasih jalan. Inilah tempat curhatnya Gunawan, tempat curhatnya di ruangan yang sangat nikmat. Coba. Kau berdiri. Gunawan bilang apa begitu dia mau cerai? Namanya siapa? Marubiah. Hancur opo ini sampai Apa bahasa Indonesia jangan bahasa Jawa. Oke, nanti terjemahkan ya bahasa Jawa. Kata siapa ini? Kata siapa? Gunawan Wijaya. Ke kamu. Iya. Kamu tempat curhatnya. Saya sama Ruli. Waduh, kamu menarik memang. Bilang apa sama kamu? Ya Maria opo ini hancur ini sampai saya cerai sama Bu Cincin nanti dalam waktu 1 tahun kalau nggak saya gila saya mati katanya gitu. Itu kata Gunawan. Iya. Jadi takut dia cerai. Ya nggak mau. Di kepolisian penyidik bilang apa? Kalau penyidiknya bilang kalau ini nggak ada masalah apa-apa kalau sampai Bu Cincin dicabut gugatan cerai. Dan hari kemarin sudah putus gugatan cerai, sudah resmi cerai. Sudah menang. Sudah resmi ya. Sudah putus kemarin, menang cerai ya? Diputus kemarin? Ya. Tanggal kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Surabaya pengadilan ini telah Tanggal berapa? memenang kemarin. Sudah resmi cerai, oke? Sudah resmi diputus cerai dan ada 2 laporan polisi dia. Gunawan PT laporan pertama harusnya dipanggil, udah berapa kali nggak hadir? 2 kali. 2 kali nggak hadir. Itu laporan pertama. LP kedua udah berapa ada? Yang hari ini yang direksi kita panggilan kedua. Udah panggilan kedua. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bakal tersangka. Siapanya tersangka? Yang dilaporkan siapa? Gunawan dan para direksinya. Dilaporkan balik. Hah? Kita lawan lagi. Nah, maksudnya Bu Cincin melaporkan balik ke Polda. Sudah tuh, aduh Anda dari mana? Enggak, itu yang dipertanyakan. Ya, Saya memperjelaskan. sudah 2 laporan polisi. Gitu loh Mas.
sudah 2 laporan polisi daripada cincin ini, pasal 266 KUH pidana, dugaan membuat akte yang isinya palsu. Karena di dalam akte itu, dalam akte RUPS yang memecat dia disebutkan bahwa cincin ini ada pinjaman 200 miliar dari BTN, seolah-olah